Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa alihi ajmain. Wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkami ihya'il mawati. Ada suatu fasal di dalam menerangkan hukum-hukumnya ihya'ul mawat, membuka lahan baru atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak digunakan. Membuka lahan baru lah istilahnya. Wahwa adapun yang disebut ihya'ul mawat itu kama seperti keterangan hukum qala yang sudah berkata siapa Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i berkata fi Syarhis Shaghiri di dalam kitab Syarhus Shaghir, rupanya yaitu ardun la malika, yang tidak ada pemilik itulah bagi tanah atau ardun tersebut, wala yang tafi'u dan juga tidak mengambil manfaat biha dengan ardun atau tanah tersebut siapa ahadun seseorang. Jadi yang disebut ihya'ul mawat atau membuka lahan baru yang nanti menjadi haknya itu adalah membuka suatu lahan atau tanah yang tidak berkepemilikan dan juga belum pernah dimanfaatkan oleh seseorang. Itu namanya membuka lahan baru. Macam kita ya di SDM itu Bang Edi. Wa ihya'ul mawati, dan adapun menghidupkan bumi yang mati, artinya bumi yang tidak dimanfaatkan, itu jaizun, diperbolehkan. Diperbolehkannya tadi bisarto ini dengan dua syarat. Ahaduma, adapun salah satu dari dua syarat itu ayakuna, jika ada siapa al-muhyi yang membuka lahan baru tersebut itu musliman, berupa orang Islam. Yang pertama syaratnya yang buka itu harus orang Islam. Lah hukum ini berlaku dikarenakan ini kan untuk hukum negara-negara yang berasaskan Islam gitu. Fayusannu, maka hukumnya disunahkan lahu bagi orang Islam tadi ihya'ul ma'ardi, untuk menghidupkan bumi al-maitati yang mati, artinya lahan kosong, tanah kosong. Sawaun udina, sama juga memberikan izin lahu kepada muslim tadi siapa al-imamu, seorang imam atau pemerintah, amlah ataupun tidak memberikan izin atau tidak izin. Allahumma wahai Allah illa ayata'ala, kecuali jika kok berhubungan bil ihya, menghidupkan tanah yang kosong tadi yang tidak berpemilik, bil mawati, dengan tanah yang tidak berpemilik tadi, khatakana humia, sehingga jika kok menahan atau istilahnya itu mengekang siapa al-imamu imam, kit'atun kepada sebagian minhu dari tanah tadi, fa'ahyaha, lalu menghidupkan atau membuka baru siapa kepada ardun tadi siapa seseorang, fala yumallikuha, maka tidak boleh memiliki siapa sahsun kepada ardun yang sudah diklaim oleh pemerintah tadi, illa biidnil imami, kecuali dengan izin pemerintah, fil asohi, di dalam hukum yang paling sahih.
Lah kecuali tanah itu sudah istilahnya itu digarapkan oleh PT atau dikuasakan oleh seseorang, oleh pemerintah tadi, atau mungkin sebagian, maka yang demikian itu dalam hukum yang sahih itu tidak boleh dimiliki andaikan kok kita membukanya. Contoh SDM itulah Bang, nah, kita hak pakai istilahnya, tapi tidak ada hak kepemilikan, tidak bisa disuratkan lah istilahnya. Hal yang seperti itu tidak bisa dimiliki, namun bisa dimanfaatkan. Amad dimiyu, adapun kafir dimi wal muahadi dan kafir muahad. Kafir dimi itu kafir atau non muslim yang di sekeliling kita, yang sudah senegara dengan kita. Wal muahad, yang disebut kafir muahad itu adalah orang-orang non muslim yang sudah punya sama-sama kepentingan, ada kerjasama dengan kita. Itu. Wal mustakmanu, dan juga kafir yang mustakman, artinya mungkin dia dari luar negeri terus datang ke negara kita tapi minta keamanan kepada negara kita, itu namanya kafir yang mustakman. Falaisa, maka tidak ada hak lahum bagi mereka, baik kafir dhimmi, muahad dan mustakman, al-ihya'u kepada lahum bagi mereka apa ihyaun, apa al-ihya'u menghidupkan tanah yang tidak berpemilik tadi. Walau udina, walaupun memberikan izin lahum bagi kafir dhimmi, kafir muahad, kafir mustakman tadi, siapa al-imamu, imam atau pemerintah. Walaupun pemerintah itu mengizinkan, tapi bagi orang-orang non muslim dalam hukum ini itu tidak diperbolehkan untuk membuka lahan baru, kecuali kontrak dengan pemerintah, itu lain ceritanya. Itu syarat yang pertama. Yang buka itu adalah orang Islam yang membuka lahan baru yang tidak berpemilik tadi atau tidak dikuasai oleh pemerintah tadi adalah orang Islam. Syaratnya yang buka harus orang Islam. Wasani, dan adapun syarat yang kedua itu angtakuna, jika ada apa al-ardu bumi itu khurratun merdeka, lam yajzi tidak cukup tidak menguasai alaiha kepada bumi tersebut siapa malikun seorang pemilik li muslimin bagi orang yang Islam. Artinya tanah yang mau dibuka tadi, yang nak dibuka baru itu tidak dimiliki oleh sama-sama orang Islam, tidak dimiliki oleh sama-sama orang Islam, belum pernah diklaim. Itu maksudnya begitu. Wa fi ba'di nuskhi, dan itu diterangkan di sebagian redaksi kitab, angtakuna jika ada apa al-ardu bumi itu khurratun merdeka, artinya merdeka itu wal muradu, dan ada pun yang dimaksud min kalamil musannifi dari dawuhnya Kiai Musonef, annama kana, annama sesungguhnya keadaan itu kana ada apa ma, ada itu makmuron di belo atau istilahnya itu dimakmurkan atau apa ya, dikuasai lah. Bahwa adapun al-makmur al-ana sekarang itu al-khorobu, artinya itu bahasa kita apa yang sudah pernah ditebang tuh Bang? Belukar. Nah, ibaratnya itu belukar. Fahuwa, maka adapun khorob atau belukar tadi artinya sudah ditebang orang lain, itu lima likihi, hak daripada orang yang nebang yang pertama kemarin. In urifa, jika diketahui siapa orang yang menebang pertama itu musliman berupa orang muslim, karena adanya audimian atau kafir dimi. Jadi pokoknya kalau kok sudah belukar maka itu berarti tidak bisa kita HI atau istilahnya itu kuasoi untuk kita buka lahan baru kecuali dengan izin mereka yang buka pertama tadi. Wala yumaliku, dan juga tidak boleh memiliki hadal hizbu, siapa saksun hadal hizbu hadal hirabu kepada inilah belukar tadi atau yang sudah pernah ditebang bil ihya'i dengan membuka lahan baru.
Fa in lam ya'rif, maka jika tidak mengetahui siapa sasun malikahu kepada pemiliknya tanah yang dibuka baru tadi, maksudnya itu yang belukar tadi, wal ilmaratu, dan adapun pemimpin penguasa itu islamiyatun, golongan Islam, fahadal makmuru, maka adapun inilah makmur atau istilahnya itu yang sudah pernah membuka, itu malun berupa harta atau tanah, doiun yang disia-siakan atau tidak dimanfaatkan, doiul amri yang disia-siakan oleh pemerintah, fihi, di dalam tanah tersebut. Lira'il imami, karena pendapatnya seorang imam, fi hifdzihi, di dalam menjaga tanah tersebut, au bai'ihi, atau menjualnya, wa hifdzu samanihi, dan juga menjaga harganya. Wa ingkana, dan jika ada apa al makmuru, orang yang tanah yang maksudnya terbengkalai, jahiliyatun, di golongan di zaman jahiliyah, milkun mulika, maka boleh dimiliki bil ihya'i, dengan menghidupkan daripada tanah yang terbengkalai tadi. Artinya kalau tanah itu sudah dimiliki atau dibelo oleh pemerintah, ataupun mungkin dibiarin tapi dijaga harganya, atau dijaga oleh pemerintah, atau sudah diberi undang-undang oleh pemerintah, maka yang demikian sudah tidak boleh lagi dihidupkan atau dibuka lahan baru. Artinya walaupun andaikan dibuka, itu tidak berhak untuk kita memiliki, cuman hak pakai. Tetapi kalau kok itu sebelum zaman-zaman Islam, maka itu boleh dimiliki. Wa sifatul ihya'i makana fil adati imaratin lil muhyi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita boleh menghidupkan tanah yang terbengkalai atau tanah yang mati untuk membuka baru, itu diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, itu adalah yang menghidupkan atau membuka lahan baru adalah orang Islam. Selain orang Islam tidak diperbolehkan. Dan juga tanah tersebut itu tidak dikuasai oleh seseorang. Itu syarat yang pertama, ataupun tidak dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, tanah yang mau dibuka baru tadi itu tidak berpemilik, apalagi pemiliknya itu adalah orang muslim. Artinya memang belum pernah nian. Kalau kok sudah belukar segala macam, itu berarti kan tandanya sudah pernah dibuka. Maka yang demikian itu tidak diperbolehkan untuk kita ihya'ul mawat atau membuka lahan baru. Andaikan mau membukanya harus izin yang menebang dulunya, atau mungkin kita menanaminya, cuman ngambil manfaat dari tanamannya, tetapi tidak boleh memilikinya, tidak ada hak milik. Nah, disitulah hukum-hukum daripada ihya'ul mawat. Nah, besok baru masalah sifat-sifat dalam menghidupkan tanah atau membuka lahan baru. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.